Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 1171 leluhur jahat itu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya tidak tahu." Selama ribuan tahun, tidak ada yang tahu apa kutukan ini. Saat dia mengatakan ini, dia melihat sentuhan rasa sakit dan ketidakberdayaan di mata leluhur yang jahat. Sekali waktu, saya menghabiskan beberapa dekade mempelajari apa kutukan milenium itu, bagaimana hal itu muncul, dan bagaimana hal itu bisa diangkat. Tetapi pada akhirnya, tidak ada panen sama sekali pada titik ini. Leluhur jahat tampak sangat serius. Dia menatap Wu Sunyi dan Sueni Panjang, tidak hanya tidak bisa melihat kelainan dari permukaan, bahkan di dalam tubuh, tidak ada kelainan. Untuk sesaat, alis Lin Ming berkerut. Karena bahkan leluhur jahat mengatakan demikian, situasinya secara alami benar. Tiba-tiba, bagaimanapun, ada kilatan cahaya di pikiran Lin Ming, dan dia berkata, apakah mungkin bahwa itu tempat-tempat abnormal akan muncul pada jiwa di Gua Senju? Leluhur jahat masih menggelengkan kepalanya. Saya telah mempelajari situasi ini, tetapi hasilnya masih sama, dan tidak ada yang diperoleh. Pada titik ini, leluhur jahat berhenti dan berkata, namun, melalui cara arai, itu dapat memainkan peran protektif. Namun, itu tidak bisa bertahan terlalu lama. Dengan itu, leluhur jahat secara alami memberi isyarat kepada Lin Ming untuk 4 bendera arai di tangannya, untuk berjaga-jaga. Anda harus membawa set bendera arai ini bersama Anda untuk menghindari kecelakaan apapun. Lagi pula, tidak peduli apa yang terjadi, adalah mungkin berada di makam permaisuri Wu Zetian. Hal ini terkait dengan keselamatan Wu Sunyi dan Sueni Panjang. Tentu saja, Lin Ming tidak sopan, jadi dia langsung mengambil alih bendera arai yang diserahkan oleh leluhur jahat. Tentu saja, dalam pandangan Lin Ming, seharusnya tidak menjadi masalah untuk melindungi Wu Sui dan Sueni Panjang dengan seperangkat bendera arai ini di makam Wu Zetian. "Sisu, kamu punya pearl. Now kita harus terus masuk jauh ke makam Wu Zetian," kata Lin Ming tanpa berpikir. "Aku akan pergi ke dasar makam Wu Zetian, menemukan tubuhnya, dan kemudian menghancurkannya sepenuhnya." Tentu saja, ketika Lin Ming belajar tentang dunia kecil dan pergi ke dasar makam Wu Zetian, dia punya satu hal lagi yang harus dilakukan, yaitu menemukan kunci ke dunia kecil. Ketika Lin Ming mengatakan itu, ada sedikit keraguan di mata leluhur jahat, tapi akhirnya, dia mengangguk, "Sekarang, kekuatan jiwamu lebih dari 100 kali lebih kuat. Anda dapat dengan mudah mengetahui situasi di mausoleum Wu Zetian. Tidak sulit untuk sampai ke dasar makam Wu Zetian." Memang, dalam perasaan Lin Ming, selama dia melepaskan sedikit kekuatan jiwa, dia bisa merasakan seluruh keberadaan lapisan kedua. Tentu saja, untuk pertama kalinya, Lin Ming juga menemukan pintu masuk ke lantai 2 makam Wu Zetian. Kemudian Lin Ming tahu kemana harus pergi ke lantai 3. Pintu masuk ada di sana. Pada saat ini, Lin Ming juga melihat ke kanan dan mengatakan bahwa itu dia sudah melangkah maju. Sisu, Sun Nixiang, dan Jin Yuyao juga mengikuti. Tapi untuk sesaat, aku melihat Wu Sunyi dan Sueni Panjang hanya berdiri diam. Sepertinya mereka tidak berniat untuk pergi. "Sunyi, saudara perempuan yang panjang, kita akan pergi dari sini dan pergi ke lantai 3 Wu Zetian." Melihat mereka, Lin Ming mengatakan sesuatu. Tapi ketika Lin Minggang mengatakan ini, dia tidak bisa menahan kening. Memang, pada saat ini, dia melihat bahwa itu ada sesuatu yang salah dengan ekspresi mereka, dan fokusnya tampaknya hilang di mata mereka. Tidak ada yang salah. Melihat Wu Sunyi dan Sueni Panjang, wajah leluhur jahat itu segera berubah, dan kemudian dia berkata, "Lin Ming, gunakan bendera arai untuk melindungi mereka ya." Sudah terlambat, tapi leluhur jahat itu hanya mengucapkan sepatah kata pun, tetapi tidak bisa membantu tetapi tertegun. Waktu instan juga tampaknya melihat sesuatu yang sangat mengerikan pada umumnya, mundur beberapa kali. Benar saja, pada saat ini, Lin Ming juga merasa bahwa itu momentum Wu Sunyi dan Sueni Panjang telah berubah, yang sangat suram. Pada saat yang sama, ada cahaya merah terang di matanya. Ada apa? Bagaimana Wu Sunyi dan Sueni Panjang tiba-tiba berubah, dan momentum mereka sangat dingin. Untuk pertama kalinya, Sun Nixiang dan Jin Yuyao secara alami merasakan situasi abnormal mereka, dan wajah mereka tidak bisa membantu menunjukkan ekspresi kekhawatiran pada saat yang sama. "Sunyi,
Adik panjang, melihat ini, Lin Ming tidak mengerti bagaimana mereka tiba-tiba menjadi seperti ini. Hatinya berdebar dan dia mencoba berteriak. Tapi benar saja, Lin Ming juga melihat bahwa itu mereka tidak bereaksi sama sekali. Dan mata kedua orang itu penuh dengan rasa membunuh. Maniak berani, tiba-tiba, teriakan dingin datang dari mulut Wu Sunyi. Untuk sesaat, niat membunuh yang diungkapkan bahkan lebih intens. Siapa yang menantangmu untuk turun ke dasar makamku dan menghancurkan tubuhku? Apa ini? Apakah permaisuri Wu Zetian yang tiba-tiba berbicara? Mendengar kalimat seperti itu tiba-tiba keluar dari mulut Wu Yanyi, Sun Nixiang dan Jin Yuyao linglung untuk pertama kalinya, dan kemudian mereka juga linglung. Mereka semua menunjukkan ekspresi keheranan. Beraninya kamu memanggilku tabu. Mendengar ini, mata Wu Sunyi tiba-tiba menembak Sun Nixiang dan Jin Yuyao. Dalam sekejap, dia melihat mata Wu Sunyi, sentuhan lampu merah yang tiba-tiba cerah. Kemudian wajah Sun Nixiang dan Jin Yuyao berubah warna. Memang benar bahwa itu dengan cahaya merah terang di mata Wu Sunyi. Mereka segera merasa bahwa itu kekuatan tak terlihat besar datang menabrak. Langkah, menginjak perubahan warna yang mengejutkan. Kedua tubuh juga tampaknya berada di luar kendali secara umum, berulang kali kembali. Jika tidak, Lin Ming muncul di belakang mereka dan membantu mereka. Tergantung pada situasinya, mereka akan langsung duduk di tanah. Pada saat ini, Lin Ming tidak bisa membantu mengungkapkan tampilan yang bermartabat ketika dia melihat Wu Sunyi. Memang benar bahwa itu Wu Sunyi hanya meliriknya. Cahaya merah terang di matanya membuatnya merasakan momentum. Lin Ming juga jelas merasa bahwa itu sangat dingin, dan itu setebal gunung. Dalam sekejap, orang-orang yang tidak hanya bisa membeku ke sumsum tulang, tetapi juga menindas, tercekik. Menurut Lin Ming, bahkan leluhur jahat tidak memiliki napas yang mengerikan. Untuk sesaat, wajah Lin Ming tidak menunjukkan warna yang bermartabat. Yang lebih buruk lagi, tubuh Wu Sunyi tampaknya benar-benar dikendalikan oleh kesadaran Wu Zetian. Bab 1172. Pada saat ini, Lin Ming secara alami tahu bahwa itu hal-hal telah menjadi sangat serius. Menurut Lin Ming, aku takut Wu Sunyi akan langsung kehilangan tubuhnya oleh kesadaran Wu Zetian setiap saat. Pada saat itu, apa yang akan terjadi, Lin Ming secara alami tahu dengan sangat jelas. Tentu saja, pada saat ini, tidak peduli apa, Lin Ming tidak akan menyaksikan hal-hal seperti itu terjadi. Tidak peduli berapa banyak dia membayar, dia harus mendorong kesadaran Wu Zetian keluar dari tubuh Wu Yanyi. Ingin mendorong kesadaranku keluar dari tubuh ini, untuk sesaat, kesadaran Wu Zetian sepertinya melihat melalui pikiran Lin Ming secara langsung. Dia mencibir dan berkata, "Nak, tidak peduli apa yang kamu lakukan atau bagaimana kamu melakukannya, kamu tidak bisa mengusir kesadaranku keluar dari tubuh ini. Aku tidak keberatan mengatakan yang sebenarnya. Tubuh ini untukku, Sun Nixiang, Jin Yuyao, kalian berdua pergi dulu, pergi dari sini." Pada saat ini, leluhur jahat melihat matahari Nixiang dan Jin Yuyao. Dia juga membuka mulutnya dan menunjukkan warna bermartabat yang langka di wajahnya. Untuk sesaat, Lin Ming secara alami tahu bahwa itu kesadaran Wu Zetian benar-benar kuat. Bahkan orang yang kuat seperti leluhur jahat takut. Bahkan, Sun Nixiang dan Jin Yuyao jelas tahu bahwa itu di antara 6 sekte, mereka memang yang terbaik di antara para ahli. Tetapi ketika mereka memasuki makam Wu Zetian, mereka bertemu dengan kesadaran Wu Zetian, yang tidak diragukan lagi seperti semut. Tidak hanya itu tidak membantu, tetapi itu akan menjadi beban. Pada saat ini, secara alami ini adalah cara yang paling benar untuk pergi pada pertama kalinya. Mau lari, tapi pada saat ini, Wu Sunyi membuka mulutnya, dan cahaya merah terang di matanya menjadi lebih terang. Saat ini, tidak ada yang bisa pergi, sebuah kata. Suara itu jatuh, tiba-tiba, ledakan seperti suara umum langit dan bumi meledak. Dalam sekejap, tanah dalam jarak puluhan meter di mana matahari Nixiang dan Jin Yuyao berdiri runtuh langsung. Untuk sesaat, bahkan Lin Ming dan Xie Zhu tidak menanggapi. Hanya teriakan, "Ah," yang keluar dari Sun Nixiang dan Jin Yuyao. Mereka sudah jatuh. Saat berikutnya, suara menderu terdengar lagi, dan tanah pulih seperti biasa. Untuk sesaat, sepertinya adegan surga dan bumi yang baru saja pecah belum pernah terjadi. Setelah beberapa saat, semangat pembunuh Lin Ming menjadi lebih kuat dan lebih kuat.
Matanya tertuju pada masa lalu dan dia berbicara dari kata demi kata. Apa yang terjadi dengan Sun Nixiang dan Jin Yuyao? Dengungan dingin keluar dari mulut Wu Sunyi. Jika Anda berani melanggar hukum di bawah ini, hanya akan ada satu cara untuk mati. Tentu saja, mereka belum mati, tetapi tidak ada banyak waktu tersisa. Dalam 1 jam paling banyak, mereka akan menjadi boneka saya tentu saja, katanya. Pada titik ini, suara itu berhenti, dan kemudian berkata, dan tubuh keturunan Wu ini akan benar-benar ditinggalkan olehku dalam 1 jam, dan menjadi bagian dari diriku. Tentu saja, klan naga, yang memiliki roh naga, memiliki nasib yang sama. Dan tak satu pun dari Anda memiliki kemampuan sedikit pun untuk berhenti, setelah sepatah kata pun, momentum yang lebih kuat keluar dari Wu Sunyi. Kali ini, dia menyerang Lin Ming secara langsung. Merasakan momentum semacam ini, hati Lin Ming tidak bisa membantu bertepuk tangan untuk pertama kalinya. Memang, momentum semacam ini jauh lebih kuat daripada nenek moyang yang jahat. Lin Ming memiliki perasaan bahwa sumsum tulangnya telah membeku secara langsung, dan napasnya tercekik dalam sekejap. Pada saat yang sama, Lin Ming juga menemukan bahwa itu dia bahkan tidak bisa mengaktifkan metode pernapasan. Pada saat ini, dia tidak bisa menggunakan aura, semua jenis serangan dan pertahanan berarti. Namun, Lin Ming juga tahu bahwa itu bahkan di bawah momentum yang mengerikan seperti itu, dia telah kehilangan segala cara, tetapi kekuatan jiwanya masih bisa diberikan. Benar saja, pada saat ini, ketika Lin Ming merasa bahwa itu dia berada pada saat kritis hidup dan mati, suara menderu tampaknya berdering. Kekuatan jiwa yang lebih kuat menyapu langsung keluar dari Gua Senju dan menyerang Wu Yanyi dalam sekejap. Pada saat ini, kesadaran Wu Zetian, yang mengendalikan tubuh Wu Sunyi, jelas merasakan kekuatan jiwa yang mengerikan seperti itu. Tampaknya secara tidak sadar, dia terkejut. Namun, dengungan dingin juga terdengar, dan kemudian Wu Sunyi keluar dari naga yang sebenarnya. Semangat naga asli ini sangat kuat, dan itu keluar dalam sekejap. Samar, ledakan raungan rendah, juga dari naga ki asli semacam ini. Dalam ledakan udara naga nyata ini, gambar naga terbentuk dengan cepat. Akibatnya, momentum umum seperti Tianwei telah dikirim keluar. Begitu momentum keluar, itu segera memblokir kekuatan jiwa Lin Ming yang mengerikan. Melihat penampilan naga berdarah, wajah leluhur jahat berubah dan berseru, "Lin Ming, kesadaran Wu Zetian telah pulih lebih dari setengahnya. Sekarang aku sudah menggunakan naga berdarah ini. Aku tidak takut dengan jiwamu selain itu, kekuatan jiwamu telah mencapai batasnya. Keluar dari sini, atau Anda tidak hanya akan menyelamatkan Wu Yanyi dan Sueni Panjang, tetapi juga mati dalam kesadaran Wu Zetian." Saat dia berbicara, leluhur jahat itu tampaknya sangat takut pada naga berdarah ini, yang telah mundur jauh dan muncul ribuan meter jauhnya. Dengan kalimat seperti itu, di mata leluhur jahat, Lin Ming secara alami akan menjauh untuk pertama kalinya. Tapi apa yang membuat nenek moyang jahat terdiam adalah bahwa itu Lin Ming tampaknya tidak ingin pergi sama sekali. Pada saat yang sama, suara Lin Ming datang, "Leluhur jahat, jika Anda juga takut dengan kesadaran kecil Wu Zetian, Anda bisa pergi, saya tidak akan pergi. Saya tidak akan gagal menyelamatkan wanita saya tidak akan gagal menyelamatkan Sueni Panjang, Sun Nixiang dan Jin Yuyao." Saat dia berbicara, mulai ada sedikit cahaya kacau yang keluar dari tubuh Lin Ming, dan kemudian ada kekuatan jiwa yang lebih kuat. Melihat adegan seperti itu, leluhur jahat itu tertegun. Memang, dalam pandangannya, kekuatan jiwa Lin Minggang jelas telah mencapai batas. Tapi ada apa sekarang? Kekuatan jiwa yang berasal dari tubuh Lin Ming bahkan telah meningkat sedikit. Selain itu, leluhur jahat dapat melihat bahwa itu dengan munculnya terus-menerus dari cahaya kacau pada Lin Ming, kekuatan jiwa tampaknya tidak memiliki batas. Melihat adegan seperti itu, leluhur jahat itu sepertinya menyadari sesuatu. Begitu wajahnya berubah, dia mengingatkannya, "Lin Ming, jangan lepaskan jiwamu. Anda akan mengubah 9 tingkat alam spiritual. Jika jiwamu dibebaskan, kamu akan kehilangan jiwamu dengan segera." Lin Ming tampaknya tidak pernah mendengar ini. Cahaya kekacauan pada Lin Ming bahkan lebih mempesona. Pada saat ini, kita dapat melihat bahwa itu masa cahaya kacau mulai mengembun di bagian atas kepala Lin Ming. Melihat adegan seperti itu, kesadaran Wu Zetian sedikit terkejut dengan kekuatan jiwa Lin Ming. Tapi jelas, dia juga tahu ini dengan jelas.
Dia berkata dengan dingin, "Nak, kamu memiliki kekuatan tingkat ke-9 dari alam spiritual. Beraninya kau keluar dari tubuh, Anda harus mati tapi sekali lagi, Anda tidak bisa menjadi lawan saya, bahkan jika Anda tidak mati segera." Memang, setelah Lin Ming merasakan kekuatan naga berdarah, ia juga tahu bahwa itu pada saat ini, hanya dengan melepaskan jiwanya bisa ia memiliki kesempatan untuk mengalahkan Wu Zetian. Jika tidak, seperti yang dikatakan leluhur jahat, dia tidak hanya tidak bisa menyelamatkan Wu Sunyi dan yang lainnya, dia juga akan mati dalam kesadaran Wu Zetian. Bab 1173. Pada saat ini, Lin Ming sepertinya mengabaikan pengingatnya sendiri. Kekuatan jiwanya masih tumbuh. Leluhur jahat tidak bisa membantu mendesah dan bergumam, pada akhirnya, bahkan klan Shenlong tidak bisa mengalahkan kesadaran Wu Zetian. Ketika Anda melihat cahaya di bagian atas kepala Lin Ming, leluhur jahat secara alami tahu bahwa itu Lin Ming telah benar-benar melepaskan jiwanya. Di mata leluhur jahat, untuk pertama kalinya, Lin Ming tidak punya pilihan selain mati. Melihat ini, leluhur jahat tidak berani tinggal lebih banyak, jadi dia harus pergi langsung. Tapi pada saat ini, leluhur jahat merasakan napas kuat yang tak dapat dijelaskan dari cahaya kacau di atas kepala Lin Ming. Munculnya napas ini, juga tidak tahu bagaimana mengembalikan tanggung jawab, biarkan nenek moyang yang jahat waktu instan memiliki semacam perasaan takut. Bahkan tanpa sadar, leluhur jahat harus berlutut dan menyembah cahaya di atas kepala Lin Ming. Perasaan bawah sadar semacam ini keluar dari pikiran, leluhur jahat tidak bisa menahan menggigil. Dalam sekejap, mata leluhur jahat juga menunjukkan ekspresi ketidakpastian, melihat cahaya kacau di atas kepala Lin Ming. Pada saat yang sama, dia tampak sedikit linglung dan bergumam, "Ada apa? Mengapa, jiwa anak ini, akan membuatku merasa seperti ini?" Jiwa anak itu, untuk sesaat, leluhur jahat tidak bisa memikirkan suatu alasan. Pada saat ini, leluhur jahat tidak bisa membantu tetapi berkedip. Dia datang sedikit lebih dekat ke masa lalu, dan kemudian serius menatap cahaya kacau di atas kepala Lin Ming. "Apa? Ini, begitu dia menatapnya, leluhur jahat itu sepertinya melihat sesuatu yang mengerikan. Wajahnya terkejut dan berubah warna, dan lidahnya diikat sejenak. Untuk sesaat, leluhur jahat juga merasa pusing, tidak dapat berbicara. "Nak, sepertinya kamu benar-benar memiliki beberapa keterampilan." Pada saat ini, Wu Sunyi hanya tidak peduli. Setelah melirik cahaya kacau di atas kepala Lin Ming, dia berkata, "Saya tidak berharap bahwa itu Anda baru saja melepaskan jiwa Anda dengan kekuatan tingkat ke-9 dari alam spiritual. Ketika jiwamu keluar dari tubuh, kamu tidak kehilangan jiwamu pada saat pertama kali. Tapi tentu saja, Anda tidak akan dan tidak bisa menjadi lawan saya bahkan jika saya hanya menggunakan 1% dari kekuatan naga Qi yang sebenarnya dikatakan." Akhirnya dengan dengungan ringan dari Wu merokok mulut Yi. Naga merah darah besar itu menyelam langsung di tengah langit, dan mulutnya terbuka. Setelah raungan gemetar bumi, itu menelan langsung di Lin Ming. Menurut kesadaran Wu Zetian, tentu saja, pertama kali Lin Ming dimakan oleh naga merah darah, dia tidak bisa mati lagi. Tapi pada saat ini, tiba-tiba, tampaknya kesadaran Wu Zetian tidak bisa membantu tetapi mengucapkan teriakan terkejut. Memang, sama seperti naga berdarah hendak melahap Lin Ming secara langsung, cahaya kacau di atas kepalanya bergerak. Tiba-tiba, suara bersiul mengikuti, dan gambar naga terbang langsung ke udara. Dalam sekejap cahaya kacau, aku tidak melihat naga cahaya kacau ini membuat tindakan apapun. Naga berdarah langsung menggedor, langsung tersebar, dan berubah menjadi serangkaian napas berdarah, yaitu Qi naga asli. Dalam sekejap, Qi naga nyata seperti itu langsung diintegrasikan ke dalam naga cahaya yang kacau dan menghilang tanpa jejak. Setelah seruan bawah sadar Wu Zetian, dia juga dengan jelas melihat bahwa itu naga cahaya yang kacau ini, seperti makhluk hidup yang nyata, bersendawa. Ini adalah naga sungguhan. Segera setelah itu, kesadaran Wu Zetian juga mengucapkan seruan. Ini pada saat yang sama, Xie Zhu, yang tidak jauh, secara alami melihat adegan ini dengan sangat jelas. Sebaliknya, dia tenang, dan matanya menunjukkan semacam warna yang bijaksana. Ada apa dengan jiwa anak ini? Bagaimana itu bisa menjadi jiwa naga? Sepertinya itu adalah jiwa naga yang nyata. Dikatakan bahwa naga yang sebenarnya hanya muncul di awal dunia ini. Kemudian, saya tidak tahu mengapa. Semua naga jatuh sejak itu,
dia benar-benar kehilangan naga yang sebenarnya. Jiwa anak ini sebenarnya adalah jiwa naga. Setelah beberapa saat, leluhur jahat tampaknya benar-benar dikepung. Jelas, tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, dia tidak tahu bagaimana jiwa Lin Ming bisa menjadi jiwa naga. Pada saat ini, setelah menelan napas naga yang sebenarnya, Lin Ming merasa kenyang dan tidak bisa membantu bersendawa. Kemudian wajah Lin Ming secara alami menunjukkan warna yang aneh. Dalam perasaannya, dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dia memiliki ilusi bahwa itu dia adalah naga cahaya yang kacau. Lin Ming tidak bisa menahan tawa ketika perasaan aneh ini keluar, dan kemudian dia tidak memperhatikan perasaan absurdnya. Lin Ming dengan jelas melihat bahwa itu wajah Wu Sunyi penuh keheranan. Tentu saja, Lin Ming juga tahu pada saat ini bahwa itu kesadaran Wu Zetian melihat naga merah darah runtuh menjadi ki naga nyata, dan ditelan oleh jiwanya. Aku tidak tahu betapa terkejutnya dia. Wu Zetian, kesadaranmu, keluar dari gua Senju Wu Yanyi. Kemudian dia melihat kilatan cahaya dingin di mata Lin Ming. Tiba-tiba, naga cahaya kacau di tengah langit berubah menjadi sinar cahaya, dan tiba-tiba menghilang dari alis Wu Sunyi. Berani? Aku ingin menelan kesadaranku. Kemudian, suara yang terdengar sedikit marah keluar dari mulut Wu Sunyi. Tapi kemudian jeritan lain datang dari tubuh Wu Sunyi, diikuti oleh suara pembunuh. Nak, kau menungguku. Sebagai permaisuri yang hebat, aku akan dikalahkan olehmu. Bahkan jika Anda dapat mengusir kesadaran saya dari keturunan keluarga Wu, mereka bukan lagi keturunan keluarga Wu yang dulu Anda kenal. Begitu juga orang-orang dari keluarga panjang yang memiliki semangat naga. Juga, jangan lupa, Anda masih memiliki 2 wanita di tangan saya. Jika Anda ingin menyelamatkan mereka, itu tidak mungkin. Akhirnya, suara itu secara bertahap hilang. Akhirnya, kedengarannya seperti gema dari cakrawala, dan kemudian menghilang sepenuhnya. Pada saat ini, Lin Ming memang merasa bahwa itu sesuatu telah meninggalkan Wu Sunyi dan Sueni Panjang. Begitu mereka mengalihkan pandangan mereka akan jatuh ke tanah. Tentu saja, Lin Ming melintas dan membantu mereka berbaring di tanah perlahan. Tentu saja, segera, Lin Ming memeriksa tubuh mereka, tetapi masih tidak menemukan napas abnormal di dalamnya. Namun, mereka tampaknya berada dalam keadaan kelelahan dan runtuh. Selain itu, tidak ada kelainan lain di dalam atau di luar kedua tubuh. Lin Ming dapat memecahkan masalah ini dengan mudah. Jejak aura dimasukkan ke dalam tubuh mereka, dan kemudian Lin Ming mengeluarkan 2 pil dengan kualitas 90% untuk membiarkan mereka meminumnya. Dalam waktu kurang dari 1 menit, dengan kelopak mata mereka bergerak, mereka membuka mata mereka hampir pada saat yang sama. Bab 1174. Dalam sekejap, ada linglung di mata mereka, tetapi selain itu, mereka tidak terlihat abnormal lainnya. Selain itu, dari perspektif Lin Ming sebagai dokter ajaib, mereka bangun saat ini, dan situasinya tidak lebih baik. Untuk sesaat, Lin Ming tidak tahu bahwa itu kata-kata sebelum kesadaran Wu Zetian jelas menakutkannya. Tentu saja, demi hati-hati, meskipun mereka telah bangun, Lin Ming masih hati-hati memeriksa mereka lagi. Tidak sampai dia benar-benar yakin bahwa itu kesehatan mereka tidak bisa lebih baik, bahwa itu Lin Ming benar-benar lega. Pada saat ini, Wu Sunyi menatap Lin Ming dengan jejak ketakutan di matanya dan berkata, Lin Ming, barusan kesadaran Wu Zetian menduduki tubuhku, tapi aku jelas melihat apa yang terjadi di sini. Kekuatan Wu Zetian terlalu kuat. Anda dan leluhur jahat hampir mati dalam kesadaran Wu Zetian. Jika kita pergi ke dasar makam Wu Zetian, kita akan dibunuh oleh Wu Zetian untuk pertama kalinya. Saya pikir kita mungkin juga pergi keluar. Setelah mendengar Wu Sunyi mengatakan ini, Lin Ming tidak berpikir itu tidak masuk akal. Bagaimanapun, kesadaran Wu Zetian menduduki tubuh Wu Sunyi, dan kekuatan yang dia tunjukkan sangat menakutkan. Tentu saja, jika kita masuk jauh ke dasar makam Wu Zetian, kita akan dilenyapkan pada saat pertama kali. Tapi untuk keberadaan Wu Zetian, Lin Ming juga tahu dengan sangat jelas bahwa itu dia harus dibunuh sepenuhnya. Sekarang Wu Zetian belum benar-benar hidup kembali, dan kekuatannya sangat mengerikan. Begitu Wu Zetian hidup kembali, tidak perlu mengatakan lebih banyak tentang konsekuensinya. Belum lagi Wu Sunyi dan yang lainnya, dia dan nenek moyangnya yang jahat juga ditakdirkan untuk pertama kalinya. Jadi tidak peduli apa, menurut pendapat Lin Ming, risiko ini harus diambil. Memikirkan hal ini,
Lin Ming menggelengkan kepalanya sedikit dan menatap Wu Sunyi dengan ekspresi tekad, mengucapkan kata demi kata, "Sunyi, kita semua melihat kekuatan Wu Zetian ini hanya sedikit kesadaran. Kekuatan begitu mengerikan jika Wu Zetian hidup kembali sepenuhnya, kita semua akan mati pada saat pertama kalinya. Aku tidak akan membiarkan ini terjadi, tidak peduli apa. Aku harus pergi ke dasar makam Wu Zetian." Melihat ekspresi tegas Lin Ming, Wu Sunyi secara alami tahu bahwa itu tidak ada gunanya baginya untuk mengatakan lebih banyak. Pada saat ini, ketika Lin Ming memikirkannya sedikit, dia berkata kepada Wu Sunyi dan Sueni yang panjang, "Sunyi, saudara perempuan panjang, kalian semua berada di tengah-tengah makam Wu Zetian. Ini adalah bahaya besar bagi Anda. Aku takut kesadaran Wu Zetian akan menempati tubuhmu kapan saja dengan cara ini. Anda mengambil set bendera arah ini, Anda kembali ke pintu masuk lorong, dan menunggu saya dan leluhur jahat untuk keluar. Tidak, aku tidak ingin menunggumu." Sueni panjang segera menggelengkan kepalanya dan menatap Lin Ming dengan sentuhan khawatir di matanya. Tentu saja, untuk pertama kalinya, Lin Ming bisa memahami suasana hati Sueni yang panjang saat ini. Dia tertawa dan tampak santai. "Kakak lama, aku tahu kamu khawatir tentang keselamatanku, tapi kamu bisa yakin bahwa aku tidak akan pernah baik-baik saja. Baru saja, kesadaran Wu Zetian hampir membunuhku. Sekarang kita semua aman. Anda harus memiliki keyakinan dalam diri saya." Kapan sesuatu terjadi padaku? Sueni yang panjang masih khawatir, dan berkata, "Wu Zetian adalah permaisuri milenium. Bagian bawah makamnya jelas tidak begitu mudah untuk masuk. Jika Anda menghadapi bahaya dan tidak bisa keluar, saya akan." Wajah Lin Ming tenggelam dan menyela, "Saudara perempuan panjang, Anda harus memiliki kepercayaan pada saya. Aku bersumpah, jika aku tidak bisa keluar, aku akan." Tentu tahu apa yang akan dikatakan Lin Ming selanjutnya, Sueni lama segera menyela dan berkata, "Jangan katakan padaku. Aku percaya padamu, saya yakin Anda akan keluar." Pada saat ini, Wu Yanyi tidak mengatakan apa-apa. Kemudian, Lin Ming dan Xie Zhu, bersama dengan Wu Sunyi dan Sueni panjang, kembali ke lorong di pintu masuk makam Wu Zetian. Lin Ming meletakkan satu set bendera arai di tengah, dan merasa bahwa itu set bendera arai ini segera tersebar dan mengirimkan momentum yang sangat kuat. Tentu saja, Lin Ming sangat lega. Pada saat ini, Lin Ming juga penuh percaya diri, berkata, "Sunyi, saudara perempuan panjang, Anda tidak akan menunggu terlalu lama, saya dan leluhur jahat akan segera keluar." Dengan itu, Lin Ming tidak menunda lagi. Dia meninggalkan pintu masuk dengan leluhur jahat dalam sekejap. Kekuatan jiwa Lin Ming telah menjadi lebih kuat. Tentu saja, dia bisa dengan jelas merasakan seluruh tingkat kedua, dan kemudian langsung melewatinya dan muncul di pintu masuk tingkat ketiga. Pada saat ini, Lin Ming berhenti dan pertama kali mencoba melepaskan jejak kekuatan jiwa dan merasakannya. Pada saat ini, wajah Lin Ming terkejut. Melihat ini, leluhur jahat tidak bisa membantu bertanya, "Ada apa?" Lin Ming mengerutkan kening sedikit, "Saya merasakan laut yang tak terbatas. Di laut ini, ada pulau-pulau yang tak terhitung jumlahnya dengan berbagai ukuran. Samar-samar, aku bisa merasakan nafas kehidupan di beberapa pulau, tapi aku tidak bisa memastikan apakah itu manusia atau sesuatu yang lain. Kekuatan jiwa hanya bisa merasakan ini. Adapun di mana pintu masuk lantai 4, aku tidak bisa merasakannya." Berbicara tentang ini, Lin Ming tidak lagi ragu-ragu. Sosoknya pertama kali melintas langsung ke lantai 3. Di depan matanya, cahaya tiba-tiba melintas. Dalam sekejap, Lin Ming bisa merasakan aliran uap air. Pada saat ini, Lin Ming merasa bahwa itu tubuhnya akan jatuh tiba-tiba. "Aku di udara." Begitu dia melihat ke bawah, Lin Ming melihat sepotong air biru, dan tubuhnya akan jatuh ke dalam air. Pada saat ini, Lin Ming secara alami mendesak metode pernapasan untuk melepaskan aura dan melindungi dirinya terlebih dahulu. Pada saat yang sama, pada saat ini, dia bisa merasakan bahwa itu ada sebuah pulau kecil yang berjarak ribuan meter. Pada saat ini, biarkan Lin Ming cukup terkejut adegan muncul. Begitu dia melepaskan auranya, dia tiba-tiba diserap oleh pisau di belakangnya. Untuk sesaat, rasa tidak dapat diekspos keluar dari itu. Segera, Lin Ming bergerak di dalam hatinya dan berkata, "Bergerak benar saja." Pisau yang patah di punggungnya terbang langsung. Itu jatuh tepat di bawah kaki Lin Ming. Lin Ming seperti dua kacang polong di kakinya, dia merasa sangat stabil.
Pada saat ini, ada suara mengejutkan di dekatnya, tetapi leluhur jahat juga melintas. Ketika dia melihat adegan ini, matanya melintas ekspresi terkejut. Tapi kemudian, leluhur jahat juga merasa sangat normal. Dia tidak melihat lagi dan melihat sekeliling. Lin Ming tidak bisa membantu melihat leluhur jahat. Memang, pada saat ini, ia melihat lampu hijau muda, yaitu, cahaya kehidupan, tergantung langsung di udara. Bab 1175 leluhur jahat tertawa dan berkata langsung, ketika Anda sampai ke alam roh pengumpul dan mengumpulkan semangat 5 elemen Anda sendiri, Anda juga dapat terbang langsung di udara. Bahkan terbang ke langit dan melarikan diri ke bumi itu mudah. Oh, ketika kita sampai ke keadaan roh pertemuan, kita bisa mengumpulkan 5 elemen dan semangat Yuan. Mendengar ini, Lin Ming secara alami bergerak di dalam hatinya dan menunjukkan tatapan yang bijaksana. Pada saat yang sama, dia menantikannya. Pada saat inilah Lin Ming belajar sesuatu tentang ranah mengumpulkan roh dari mulut leluhur jahat. Lin Ming tidak terkejut dengan gagasan bahwa itu leluhur jahat mengatakan bahwa itu ia akan terbang ke surga dan melarikan diri dari bumi. Dia telah menduga sebelumnya bahwa itu dia akan menjadi pria yang sangat kuat dan abadi hanya ketika kekuatannya mencapai tempat pengumpulan roh. Pada saat ini, mata leluhur jahat tertuju pada kanan tidak jauh, jalan keluar yang terkejut. Pada saat ini, Lin Ming tidak bisa membantu tetapi melihatnya dan berkata, ada sebuah pulau di sana. Ada nafas kehidupan di pulau itu, tetapi saya tidak tahu apakah itu manusia atau hewan lain. Leluhur jahat itu berkata, pergilah dan lihatlah, wuwu. Suara memecahkan udara akan berdering, dan Lin Ming dan leluhur jahat telah berubah menjadi 2 sinar dan ditembak pergi. Jarak ini tidak jauh, sekitar beberapa ribu meter. Lin Ming dan leluhur jahat menembak tiba-tiba. Ketika mereka datang ke tengah langit, Lin Ming dan Xie Zhu sedikit menunduk dan menemukan bahwa ini memang sebuah pulau dengan jangkauan sekitar 1000 meter. Ada sesuatu di pulau yang hampir bisa Anda lihat sekilas. Kecuali untuk kebun kecil, tempat-tempat lain adalah batu atau batu. Setelah sekilas, untuk pertama kalinya, Lin Ming dan Xie Zhu tidak bisa membantu menunjukkan warna aneh di wajah mereka. Leluhur jahat tidak bisa membantu mengatakan, ada apa? Bagaimana kau bisa datang ke sini? Sebaliknya, Anda tidak bisa merasakan bau aneh di dalamnya. Tidak baik, untuk sesaat, Lin Ming tiba-tiba menyadari sesuatu. Wajahnya sedikit berubah, dan dia berkata, mungkin pihak lain yang membawa kami ke sini, benar saja. Suara ini baru saja jatuh, di udara tengah. Tiba-tiba melintas semburan cahaya riak air, semburan cahaya ini lalu juga segera menghilang. Untuk pertama kalinya, baik Lin Ming dan Xie Zhu mendongak sedikit, dan kemudian, Xie Zhu mencoba melakukan hal yang sama, dan lampu hijau muda melesat dengan cepat. Dalam sekejap, cahaya hijau muda tampak bertabrakan dengan lapisan benda tak terkalahkan, dan langsung tersebar. Kami jatuh ke dalam arai, wajah leluhur jahat berubah dan berkata. Lin Ming tidak bisa menahan mengatakan, kita seharusnya jatuh ke tengah-tengah arai, memang benar bahwa lautan tak terbatas ini pada awalnya adalah cara arai, tetapi sekarang salah satu arai yang telah jatuh ke dalamnya secara alami arai dalam arai. Ada baiknya untuk memahami pada saat ini, suara yang jauh muncul dari bawah. Untuk sesaat, wajah Lin Ming menunjukkan warna yang aneh. Memang, dari suara, untuk sesaat, Lin Ming tidak bisa mengatakan apakah pihak lain adalah seorang pria atau wanita. Suara pihak lain terus berdering. Karena Anda telah masuk, turunlah untuk menemani saya. Begitu suara kata-kata ini jatuh, leluhur jahat itu sepertinya tiba-tiba melihat sesuatu yang sangat mengerikan, dan matanya menatap ke bawah. Oh, apa ini? Pada saat yang sama, Lin Ming bisa melihat sesuatu di bawah ini. Benda ini secara langsung muncul dari udara tipis, seperti ubur-ubur, jernih dan transparan, tetapi terlihat lebih seperti bunga air yang mekar. Leluhur jahat, apa ini? Melihat bahwa itu wajah leluhur jahat itu sangat berubah. Lin Ming tidak merasakan bahaya dari hal-hal ini, jadi dia tidak bisa tidak bertanya. Kemudian dia melihat cahaya hijau muda di tubuh leluhur jahat, sedikit cerah, dan berkata, ini adalah 5 elemen roh orang-orang kuat di alam roh, dan itu juga 5 elemen roh dari keluarga Dewa Hujan di dunia kecil. Hujan turun bunga. Mendengar ini, suara keheranan keluar dari mulut leluhur jahat, dan kemudian dia berkata, kau bukan dari dunia kecil.
Anda tahu dewa-dewa hujan di dunia kecil. Anda juga tahu 5 elemen dewa hujan, bunga hujan yang jatuh. Menarik dalam suara, beberapa war, Anda dapat melihat lebih dari selusin bunga hujan turun, terbang ke atas. Untuk sesaat, Lin Ming terkejut. Dia bisa melihatnya dengan jelas. Tampaknya kecepatan hujan yang jernih jatuh bunga sangat lambat, tetapi dalam sekejap mata, itu sudah dekat. Selanjutnya, Lin Ming juga melihat dengan jelas. Pada saat yang sama, lebih dari selusin bunga hujan yang mendekati meledak seperti balon, dan tetesan air berhamburan padanya. Pada saat ini, warna kejutan di mata Lin Ming menjadi lebih kuat. Memang, tetesan air ini segera membungkusnya dengan erat. Untuk sesaat, bahkan pisau yang patah di bawah kakinya tidak dilepaskan. Pada saat ini, Lin Ming merasa bahwa itu tubuhnya bukan lagi miliknya sendiri. Dia langsung turun ke hutan. Dia juga mencoba mendorong metode pernapasan, tetapi dia tidak bisa. Aku juga mencoba merasakan jiwa di dalam gua dan melepaskan kekuatan jiwa, tapi aku tidak bisa melakukan hal yang sama. Untuk sesaat, Anda bisa membayangkan betapa terkejutnya Lin Ming. Dia melihat leluhur jahat dan melihat bahwa itu cahaya kehidupan di luar leluhur jahat telah menghilang. Dia juga terbungkus erat oleh lapisan air, dan seluruh orang juga jatuh. Suara leluhur jahat terdengar, Lin Ming, ada orang-orang di pulau ini, dan mereka bukan orang biasa. Mereka adalah orang-orang kuat di alam pengumpulan roh, atau dewa hujan di dunia kecil. Sekarang kita berada dalam masalah besar untuk sesaat. Lin Ming tampak seolah-olah dia masih diam. Tak lama kemudian, ia dan leluhur yang jahat jatuh ke dalam hutan. Segera, lapisan air pada dirinya dan leluhur jahat menghilang. Pada saat ini, Lin Ming akhirnya merasakan keberadaan tubuhnya. Dia meliriknya, tetapi masih tidak melihat bahwa itu ada setengah sosok di dalamnya. Jejak kekuatan jiwa dilepaskan, dan seluruh pulau jelas sekilas. Demikian pula, Lin Ming juga menemukan setengah angka. Dengan dengungan dingin, Lin Ming berkata, itu seseorang atau hantu. Keluar kamu menarik, kata suara itu, dengan kekuatan 9 tingkat alam spiritual, kamu bisa melepaskan kekuatan jiwa. Aku belum pernah mendengar hal seperti itu di dunia kecil. Setelah jeda, suara itu juga terdengar, adapun Anda, itu lebih menarik. Anda tidak memiliki jiwa, Anda abadi. Dalam kalimat ini, Anda mengacu pada leluhur yang jahat. Mendengar ini, wajah leluhur jahat berubah untuk pertama kalinya. Namun, kemudian, leluhur jahat tidak bisa membantu bersenandung. Karena Anda ingin meninggalkan kami, keluar dan mari kita lihat. Apakah kamu manusia atau hantu? Suara itu tidak mengungkapkan jejak kemarahan. Perlahan berkata, saya telah berada di depan mata Anda, tetapi Anda mengabaikannya. Sudah di depan kita. Pada saat ini, Lin Ming dan leluhur jahat tidak bisa membantu mengerutkan kening pada saat yang sama. Kemudian, mata mereka tertuju pada saat yang sama, diikuti oleh ekspresi kekhawatiran tidak jauh ke depan. Di depannya, masih belum ada sosok, tapi ada batu besar setinggi 2 orang. Apakah manusia ada di batu itu? Tentu saja. Pada saat ini, Lin Ming dan Xie Zhu tidak bisa membantu menebak pada saat yang sama. Bab 1176 benar saja, sebuah suara datang dari batu besar, saya telah terjebak di sini selama lebih dari 600 tahun. Akhirnya, ketika Anda muncul mari kita pecahkan batu besar ini. Ketika suara itu berakhir, itu tidak bisa membantu menunjukkan keinginan yang tidak ditegus. Lebih dari 600 tahun, tiba-tiba, Lin Ming dan Xie Zhu terkejut ketika mereka mendengar suara ini. Pada saat yang sama, mereka mengerutkan kening sedikit. Memang, karena pihak lain adalah yang kuat di alam pengumpulan roh, mereka telah terjebak untuk waktu yang lama. Aku takut mereka tidak bisa memecahkan batu besar ini bahkan jika mereka bergandengan tangan. Dia sepertinya melihat melalui pikiran Lin Ming dan Xie Zhu secara langsung. Dia berkata dalam suaranya, saya telah terjebak selama lebih dari 600 tahun. Aku sangat lemah, sangat sulit untuk memecahkan batu besar ini. Tetapi dengan kekuatan Anda berdua, Anda dapat dengan mudah menerobos. Untuk sesaat, Lin Ming dan Xie Zhu ragu-ragu. Tentu saja, mereka berdua memikirkannya. Ini adalah hal yang sangat berbahaya untuk memecahkan batu besar dengan gegabah dan membiarkan orang yang kuat keluar dari masalah. Haha, tampaknya mereka dapat melihat melalui pikiran Lin Ming dan Xie Zhu. Sebuah cibiran berdering dan suara itu juga mengatakan, jika kamu tidak bisa memecahkan batu besar ini,
kamu tidak bisa menahannya." Begitu suara kata-kata ini jatuh, wajah Lin Ming dan Xie Zhu berubah warna. Memang, pada saat ini, keduanya merasa bahwa itu aura di tubuh mereka di luar kendali, melonjak keluar dan langsung menyerang batu besar di depan mereka. Dalam sekejap, momentum besar langsung membombardir batu besar itu. Dengan suara keras, batu-batu besar meledak terbuka, dan batu-batu berserakan di sekitar. Lin Ming dan leluhur jahat tidak bisa membantu melihat satu sama lain pada saat yang sama. Di antara batu-batu besar, masih belum ada seorang pun. Namun, ketika mereka melihatnya lagi, Lin Ming dan Xie Zhu tidak bisa membantu tetapi memiliki mata konyol. Memang, ada kucing seperti binatang duduk diam di batu besar sekarang melihat hewan seperti itu. Lin Ming dan Xie Zhu tidak terkejut. Tapi kemudian, Lin Ming mengerutkan kening. Memang, melalui kekuatan jiwa, dia merasa bahwa itu kucing ini seperti binatang sangat aneh. Tapi untuk sesaat, aku tidak melihat di mana keanehan itu. Pada saat ini, anak kucing itu berkata, "Saya khawatir Anda terkejut bahwa saya adalah binatang. Sebenarnya, aku bukan binatang lebih dari 600 tahun yang lalu. Saya masuk ke mausoleum Wu Zetian dan dihancurkan oleh cara arai, hanya menyisakan jiwa saya. Oleh karena itu, hanya satu tubuh hewan yang dapat ditangkap pada titik ini." Anak kucing berhenti sejenak, kilatan dua cahaya aneh di matanya, dengan serius menyapu dua orang, Lin Ming dan Xie Zhu. Akhirnya, mata anak kucing itu tertuju pada leluhur jahat, dan kemudian berkata, "Sekarang, Tuhan benar-benar membantu saya. Tubuh abadi telah muncul, dan itu masih merupakan tubuh abadi tanpa jiwa." Sikat tentang kata-kata ini mengatakan, sifat ekspresi wajah leluhur yang jahat bukan dari perubahan. Memang, untuk pertama kalinya, Lin Ming tahu apa yang akan dilakukan pihak lain. Jelas, pihak lain ingin mengambil tubuh leluhur jahat. Teng sekali, kemudian melihat tubuh leluhur jahat segera meledak-ledakan cahaya yang sangat kaya kehidupan. Alam leluhur jahat juga ingin meninggalkan sini dalam sekejap. Tapi anak kucing itu mulut dingin, ingin melarikan diri. Itu tidak mungkin, dengan patuh membiarkan saya merebut tubuh, bersenandung, dengan dengungan dingin. Cahaya biru muda melesat keluar dari anak kucing. Pada kecepatan ini, itu seperti petir, dan itu langsung masuk ke pusat alis leluhur jahat. Melihat ini, Lin Ming merasakan dentuman di dalam hatinya. Pada saat ini, tanpa berpikir, Lin Ming melepaskan jiwanya, yaitu jiwa naga, dan mengubahnya menjadi sinar cahaya. Namun, apa yang membuat wajah Lin Ming tiba-tiba berubah adalah bahwa itu tampaknya ada hal yang transparan dan tak terkalahkan pada leluhur jahat, yang hanya menghalangi jiwanya. "Mengapa? Apakah Anda jiwa naga?" Pada saat ini, suara kejutan ekstrim juga terdengar. Segera, ada ekstasi yang tidak dapat dipulihkan dalam suara. Tertawa dan berkata, "Haha, Tuhan memperlakukanku dengan baik. Tuhan memperlakukan saya dengan baik. Dia mengirimiku tubuh abadi tanpa jiwa dan jiwa naga yang langka. Anak laki-laki, aku akan menyelamatkanmu." Tapi sekarang tampaknya itu tidak mungkin. Saat itu, suara leluhur jahat terdengar. "Jika Anda ingin menangkap jiwa naga Lin Ming, saya tidak akan membiarkan Anda berhasil." Kemudian leluhur jahat berkata kepada Lin Ming, "Lin Ming, keluar dari sini, jangan khawatir tentang saya. Ini hanya hantu. Aku ingin mengambil tubuhku. Itu tidak mungkin." Leluhur yang jahat itu berkata, "Sebelum aku membangkitkan wanitaku sendiri, aku tidak akan membiarkan sesuatu terjadi padaku. Pergi dari sini." Begitu suara Li Zi jatuh, cahaya hijau muda yang kuat keluar dari leluhur jahat dan bergegas ke langit. Dengan ledakan suara keras, momentum besar cahaya hijau muda, kali ini, secara langsung lapisan film transparan membuka celah. Lin Ming segera bergegas tanpa ragu-ragu. Mau lari, mimpi, tetapi dari udara tipis pada umumnya, di udara di atas celah muncul satu demi satu dari hujan bunga jatuh. "Keluarlah dari jalanku." Melihat ini, Lin Ming minum dan mengulurkan tangannya dengan segenap kekuatannya. Dalam sekejap, dia tidak tahu berapa banyak telapak tangan yang dia miliki. Juga lihat, satu demi satu berkedip lapisan kekacauan cahaya bayangan telapak tangan bersama-sama pemboman keluar. Tapi untuk sesaat, itu hanya cukup untuk meniup semua hujan pergi. Wajah Lin Ming sangat jelek. Kekuatan teknik telapak tangannya bisa dibayangkan. Namun, untuk sesaat, itu hanya membuat hujan turun sedikit. Dapat dilihat bahwa itu semangat 5 elemen yang kuat di alam pengumpulan roh sangat kuat. Pada saat ini,
Bagaimanapun, sudah cukup bagi Lin Ming untuk membiarkan 5 elemen hujan melayang sedikit. Lin Ming berubah menjadi sinar cahaya dan bergegas keluar dari celah. Tapi saat dia bergegas keluar, wajah Lin Ming tiba-tiba berubah. Memang, beberapa momentum yang tampaknya tak tertandingi, ditindaklanjuti, tetapi juga dalam pemboman instan di punggungnya. Puff, 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 dalam sekejap, Lin Ming merasa bahwa itu tubuhnya telah langsung dibombardir menjadi ampas. Di tengah udara, dia tidak bisa membantu tetapi menyemburkan darah terus-menerus dan langsung. Tapi juga hanya mengambil keuntungan dari dampak dari kekuatan ini, Lin Ming waktu instan pergi. Menginjak pisau yang patah, berubah menjadi sinar cahaya, langsung ke langit. Samar-samar, Lin Ming bisa mendengar raungan yang sepertinya berdering di langit. Nak, kau menunggu. Aku akan menemukanmu cepat atau lambat dan mengekstrak jiwa naga dari tubuhmu. Lin Ming, yang berjarak puluhan ribu meter, masih merasakan ketakutan yang tersisa. Kekuatan roh 5 elemen yang kuat di alam pengumpulan roh terlalu mengerikan. Bab 1177 dan sisi lain hanyalah hantu. Jika sisi lain adalah tubuh yang lengkap, Lin Ming berpikir bahwa itu dengan satu pandangan, dia bisa membunuhnya. Berkumpullah di alam roh, Lin Ming bergumam. Pada saat ini, Lin Ming telah mengeluarkan semua pil dengan kualitas 90% yang dia bawa bersamanya, dan dia juga membawa semuanya sekaligus. Namun, apa yang membuat Lin Ming merasa sedikit gagap di dalam hatinya adalah bahwa ia telah mengambil semua lusinan pil penyembuhan, dan kerusakan di tubuhnya hanya pulih 30% atau 40%. Dengan cedera serius pada tubuhnya, Lin Ming juga merasa bahwa itu kekuatan jiwanya cukup lemah. Kekuatan jiwa semakin lemah. Hampir tidak mungkin untuk mengetahui pintu masuk lantai 4 tentu saja. Pada saat ini, Lin Ming tahu dengan jelas bahwa itu dia harus mengurus cederanya terlebih dahulu. Ada sebuah pulau di depan, menginjak pisau yang patah. Lin Ming terbang ke depan selama ribuan meter. Di hadapannya, sebuah oasis muncul. Sepertinya ini adalah pulau besar, memang. Setidaknya Lin Ming tidak bisa melihat tepi pulau. Dari sudut pandang ini, tidak terlalu banyak untuk mengatakan bahwa itu adalah tanah. Lin Ming secara alami tidak sabar untuk jatuh ke salah satu hutan. Tampaknya itu juga hutan purba. Begitu dia jatuh ke dalamnya, Lin Ming mendongak sedikit. Semua pohon tampak naik ke awan. Lin Ming merasa sedikit, tapi dia tidak merasakan napas aneh lainnya untuk pertama kalinya. Dia segera duduk dengan lutut disilangkan dan mencoba yang terbaik untuk menggunakan metode pernapasan untuk menyembuhkan luka-lukanya. Waktu berlalu dengan cepat, 2 jam berlalu. 60% dari cedera disembuhkan, namun demikian, wajah Lin Ming tidak cantik saat ini. Dia dapat melihat bahwa jika kita terus mengoperasikan metode pernapasan, cedera tidak akan membaik dengan cepat untuk sementara waktu. Dalam perasaan Lin Ming, dia harus menjalankan metode pernapasan setidaknya selama 2 hari untuk pulih. Tapi tentu saja, Lin Ming tahu bahwa itu dia tidak bisa membuang waktu. Wu Yanyi dan Sueni Panjang masih menunggu di lorong di pintu masuk. Ya, apa yang terjadi? Pada saat ini, Lin Ming memiliki tampilan tertentu. Memang, pada saat ini, dia merasakan ledakan udara. Tampaknya ada banyak orang atau hewan yang datang ke sini dengan cepat. Segera, Lin Ming tahu apa yang akan terjadi di sini. Ini adalah binatang buas. Binatang buas semacam ini disebut serigala darah hitam bermata satu. Ketika dia berada di klan naga sebelumnya, Lin Ming membaca tentang binatang buas semacam ini dari sebuah buku kuno. Serigala darah hitam bermata satu adalah sejenis hewan ganas yang hidup berkelompok. Jumlahnya berkisar dari lebih dari 10 hingga beberapa ratus. Pada saat ini, ada 25 serigala darah hitam bermata satu di sekitar Lin Ming. Setiap serigala darah hitam bermata memiliki mulutnya terbuka, menunjukkan gigi tajam dan air liur menetes ke bawah. Kemudian dia melihat bahwa itu sepasang mata serigala hijau dan samar sudah menatap Lin Ming, dan mereka melakukan serangan instan. Melihat ini, Lin Ming sangat tenang. Dia berdiri, dan pisau di tangannya memancarkan cahaya dingin. Tampaknya merasakan penghinaan Lin Ming. Semua serigala darah hitam bermata satu sangat marah dan mengaum. Kemudian dia melihat 5 serigala darah hitam bermata satu besar terbang ke Lin Ming terlebih dahulu. Mulut serigala terbuka lebar, dan bau darah yang kuat keluar. Melihat ini, untuk sesaat, wajah Lin Ming masih sama.
Dia melambaikan pisau di tangannya, dan suara 5 kali berturut-turut terdengar. Kemudian dia melihat bahwa itu setiap pisau Lin Ming mengambil langsung memukul kepala serigala darah hitam bermata satu. Kemudian, 5 serigala darah hitam bermata satu mengucapkan jeritan di mulut mereka, dan kepala mereka retak langsung, dan mereka hancur di tanah, sehingga mereka tidak bisa mati lagi. Melihat ini, 20 serigala darah hitam bermata satu yang tersisa bahkan lebih marah. Mereka bergegas ke Lin Ming dan meledak momentum sengit, seperti penindasan yang luar biasa. Melihat ini, Lin Ming melambaikan pisaunya yang patah seperti aliran yang mengalir. Setiap kali dia melambaikannya, dia akan langsung memukul kepala serigala, yang akan membuat seluruh tubuh serigala darah hitam bermata satu terbang langsung, jatuh ke tanah dan mati seketika. 20 serigala darah hitam bermata satu ini semuanya dibunuh oleh Lin Ming. Melirik tubuh serigala darah hitam bermata satu, Lin Ming masih tidak peduli. Kekuatan 25 serigala darah hitam bermata satu ini tidak kuat. Kemudian, mencari semak tersembunyi, Lin Ming duduk bersila dan terus menjalankan metode pernapasan. Yah, apa yang terjadi? Petik 1. Tapi pada saat ini, mata Lin Ming menunjukkan ekspresi kekhawatiran. Begitu aku melihat, semua darah mayat serigala darah hitam bermata satu tampaknya segera tertarik oleh semacam daya tarik. Mereka melayang ke udara dan membentuk kabut darah besar, yang langsung bertemu dengan Lin Ming. Kemudian, Lin Ming merasa bahwa itu dengan operasi metode pernapasan, kekuatan dalam darah serigala darah hitam bermata satu memasuki tubuhnya. Untuk sesaat, wajah Lin Ming penuh sukacita. Memang, pada saat ini, dia bisa dengan jelas merasakan bahwa itu cedera di tubuhnya semakin membaik. Bagus, tentu saja. Pada saat ini, Lin Ming berkonsentrasi pada pernapasan. Pada saat yang sama, Lin Ming juga ingat situasi Dragon Slayer sebelumnya. The Dragon Slayer bisa bernapas langsung melalui udara ketika dia mulai bernapas. Sekarang dia bisa melakukan itu, jelas, metode pernapasannya telah menembus dan menjadi lebih kuat. Tentu saja, Lin Ming tidak menyukainya. Dia bisa pergi ke alam saat ini, hampir semua bergantung pada metode pernapasan ini. Secara alami, pernapasan menjadi lebih kuat, semakin baik. Tubuh 25 serigala darah hitam bermata satu menjadi layu. Mengapa begitu banyak mayat serigala darah hitam bermata satu? Pada saat ini, tiba-tiba suara seorang gadis terdengar. Adik bela diri yang lebih muda, berhati-hatilah. Suara seorang pria mengikuti. Saat Ming mau menyapu, Feng Yimeng tampaknya menemukan sesuatu. Kemudian dia melihat kilatan cahaya dingin di matanya. Pedangnya menunjuk ke bus tidak jauh ke kiri dan berteriak, "Siapa? Pergi dari sini!" Tiba-tiba, mereka juga melihat seorang pemuda melangkah keluar perlahan, memegang pisau berkarat di tangannya. Yang aneh adalah bahwa rantai berkarat yang sama melilit pisau. Melihat Lin Ming memegang pisau yang patah seperti ini, Feng Yimeng tercengang. Kemudian wajahnya rileks. Dia melihat bahwa itu kultivasi Lin Ming hanya memiliki 9 tingkat alam spiritual. Pada saat yang sama, dia tidak bisa tidak terkejut bahwa itu Lin Ming hanya memiliki 9 lapisan kekuatan di alam spiritual. Beraninya dia masuk ke mausoleum Wu Zetian sendirian. Apa yang kamu lakukan di mausoleum Empress Wu? Tentu saja, Feng Yimeng sedikit lebih ingin tahu tentang Lin Ming. Lin Ming berkata langsung, "Pergi ke dasar makam Wu Zetian." Oh. Mendengar ini, pria di sebelah Feng Yimeng sepertinya tidak dapat membantu tetapi mencibir dan berkata, "Haha, dengan kekuatan Anda dari 9 lapisan alam spiritual, Anda berani pergi ke dasar mausoleum Wu Zetian? Oh ya. Diperkirakan Wu Zetian adalah kerabat keluarga Anda. Dia akan membiarkan Anda pergi ke lantai bawah secara langsung." Haha. Petik 1. Bab 1178 Feng Yimeng sedikit tidak senang dan berkata, "Kakak bela diri tua, makam Wu Zetian terlalu berbahaya dan tak terbatas. Kami telah berada di sini selama lebih dari 10 tahun. Sekarang tidak mudah untuk bertemu orang yang hidup. Ini juga takdir." Lin Ming sedikit terkejut dengan ini. Dia tidak bisa membantu melihat gadis itu lebih banyak. Kemudian saya melihat bahwa gadis itu memiliki sepasang mata cerah seperti air musim gugur, penuh kasih sayang. Hidung Kiong halus dan cantik,
dan mulutnya tidak tipis atau tebal. Pada saat ini, dia cemberut sedikit marah, yang membuatnya cantik. Tampaknya dia takut Feng Yimeng benar-benar marah, jadi Feng Fengkui tidak berbicara lagi. Namun, ketika dia melihat Lin Mingzeng melihat Feng Yimeng, hatinya tampaknya tanpa sadar melewati jejak niat membunuh. Namaku Feng Yimeng. Pada saat ini, Feng Yimeng tampak tidak siap dan langsung pergi ke Lin Ming untuk beberapa langkah. Dia memperkenalkan dirinya. Kemudian dia menunjuk Feng Fengkui di sampingnya dan berkata, namanya Feng Fengkui. Kami adalah saudara dan saudari, murid klan Fengshen. Mendengar kata-kata gadis seperti ini, Lin Ming merasakan ketulusan di mata gadis itu. Dia tidak bisa menahan perasaan sedikit lebih baik di dalam hatinya. Lin Ming berkata sambil tersenyum, Lin Ming, murid Sekte Kunlun. Mengetahui bahwa itu dia adalah murid dari dunia kecil, Lin Ming tidak tahu bagaimana memperkenalkan dirinya, jadi katanya. Bahkan, sebagai tetua kehormatan Sekte Kunlun, dia dan Sim memang murid Sekte Kunlun. Kunlun sekolah, mendengar ketiga kata ini, Feng Fengkui tampak sedikit tertegun. Kemudian dia tampak memikirkan sesuatu dan berkata dengan cibiran, ternyata mereka adalah murid terkenal dari 6 sekte besar. Saya hanya tahu bahwa itu apa yang disebut 6 sekte besar menurun ribuan tahun yang lalu, meninggalkan beberapa limbah yang tidak kompeten. Sebelumnya, aku baru saja mendengar sekarang mari kita lihat, saat dia mengatakan ini, Kui Mulu melihat ke atas dan ke bawah pada Lin Ming dengan jijik, jika demikian, Anda berani masuk ke mausoleum Wu Zetian jika Anda tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk mengumpulkan semangat. Kakak bela diri yang lebih tua, mendengar ini, Feng Yimeng tidak bisa membantu menatap Feng Xiangkui. Untuk sesaat, arah angin Kui juga mendengus, tetapi sepertinya dia takut angin Yimeng marah dan tidak berbicara lagi. Namun, dia menyipitkan mata pada Lin Ming, dan kesempatan membunuh alat tenun di antara matanya. Memang, dia tidak berharap bahwa itu Feng Yimeng marah padanya karena orang luar, yang membuatnya sulit baginya untuk tidak marah. Untuk pertama kalinya, Lin Ming secara alami merasakan kedinginan dari Feng Fengkui, dan kekuatan jiwanya menjadi lebih kuat. Tentu saja, dia tidak bisa salah tentang ini. Selamat tinggal. Sekarang, Lin Ming ingin berbalik dan pergi. Lin Ming, tunggu sebentar. Namun, Feng Yimeng tiba-tiba membuka mulutnya. Melihat Lin Ming, dia berkata dengan tulus, ikutlah dengan kami. Dengan cara ini, Anda akan kurang berbahaya bahkan, kita juga akan ke dasar makam Wu Zetian, tidak sama sekali. Lin Ming hanya menggelengkan kepalanya dan menolak. Adik bela diri yang lebih muda, bagaimana kamu bisa begitu naif? Siapa yang tahu jika ini orang baik atau orang jahat? Ayo pergi sekarang. Mulu menatap Lin Ming dengan niat membunuh. Feng Fengkui mengatakan itu dan meraih lengan Feng Yimeng secara langsung. Dia ingin menyapu ke kiri. Namun, pada saat ini, wajah Lin Ming tiba-tiba berubah sedikit. Dia mengingatkannya, sebaiknya Anda tidak pergi ke sana. Itu berbahaya di sana. Mendengar ini, wajah Feng Fengkui begitu suram sehingga dia hampir jatuh ke dalam air. Melihat Lin Ming, dia mencibir dan berkata, anak laki-laki, Anda baru saja mengubah kultivasi tingkat ke-9 dari alam spiritual. Bagaimana Anda bisa tahu ada bahaya di sana? Aku kekuatan tingkat kedua Julingjing, yang jauh lebih tinggi darimu. Aku bahkan tidak merasakan bahaya di sana. Saya pikir Anda mencoba untuk menipu kita untuk tinggal adik bela diri. Mari kita pergi. Dengan itu, dia tidak lagi mengabaikan keberatan mimpi Fen Yi, dan terbang langsung ke masa lalu dengan mimpi Fen Yi. Melihat sosok mereka menghilang di hutan, Lin Ming tidak bisa membantu menggelengkan kepalanya sedikit. Memang, dari induksi kekuatan jiwa, ada napas yang sangat berbahaya tersembunyi ke arah itu. Tapi untuk bahaya tertentu, untuk sesaat, Lin Ming tidak merasakannya. Tapi benar saja, tak lama setelah mereka pergi, ada ledakan keras ke arah itu, dan bahkan tanah bergetar hebat sejenak. Dalam sekejap, pohon-pohon yang tak terhitung jumlahnya tumbang satu demi satu, menimbulkan semburan debu. Ada apa? Pada saat ini, melihat pertempuran seperti itu, wajah Lin Ming berubah, dan rasa bahaya ekstrim naik di dalam hatinya. Wu! Lin Ming menyapu ke arah yang berlawanan dengan kecepatan penuh. Meskipun dia tahu bahwa itu ada bau berbahaya ke arah itu, dia tidak tahu apa itu.
Aku benar-benar tidak berharap bahwa itu pertempuran seperti itu akan diperjuangkan seperti runtuhnya langit dan bumi. Saat berikutnya, dengan suara dua udara yang rusak, Anda dapat melihat bahwa itu dalam asap bergulir, ada dua sosok terbang, sangat cepat. Ketika Lin Ming tetap matanya, itu Feng Yimeng dan Feng Fengkui. Pada saat ini, dia melihat bahwa itu mereka semua berantakan, pakaian mereka rusak, dan mereka berlumuran darah. Bajingan, pada saat yang sama juga melihat Lin Ming, angin wajah Kui langsung menggantung lapisan frost. Beraninya kamu menghitung kami, Feng Yimeng berkata, kakak laki-laki bela diri tua, Lin Ming telah mengatakan bahwa itu ada bahaya di sana. Anda tidak mendengarkan. Apa hubungannya dengan Lin Ming? Kemudian dia memanggil Lin Ming, lari, Lin Ming. Ada binatang buas di sana. Ini adalah ular skala hijau. Ini mengejar. Antara berbicara, bayangan hijau muncul dalam asap, ekor panjang menyapu satu pohon yang menjulang tinggi demi satu, dan kepala ular besar juga muncul di depan mata, meludahkan surat ular panjang. Melihat ini, Lin Ming terkejut. Meskipun ukuran ular itu tidak sebesar piton naga hitam yang dia temui di Gunung Kunlun, itu lebih dari 100 kali lebih kuat dari piton naga hitam dalam hal momentum. Lin Ming, lari Feng Fengkui dan Feng Yimeng telah melampaui Lin Ming saat ini. Feng Yi bermimpi bahwa itu kecepatan Lin Ming melambat sebagai gantinya, dan tampaknya sedikit cemas. Adik bela diri, kata Feng Fengkui segera, jangan memperhatikan ini. Jika bukan karena dia, bagaimana kita bisa bertemu ular skala hijau ini? Feng Fengkui berteriak. Melihat bahwa itu Feng Yimeng akan kembali dan membawa Lin Ming bersamanya, dia marah. Kemudian dia menyapu di belakang Lin Ming dan tiba-tiba menamparkan Lin Ming di belakang. Tindakan tiba-tiba Feng Fengkui, belum lagi Feng Yimeng, tidak terjadi pada Lin Ming sendiri. Selain itu, dengan kekuatan tingkat kedua dari alam spiritual, kecepatan menyapu seperti itu terlalu cepat. Oleh karena itu, Lin Ming tidak bisa menghindarinya sama sekali. Tiba-tiba, Lin Ming langsung dipukul di belakang oleh Feng Fengkui. Kemudian Lin Ming terbang dan terbang langsung ke arah ular skala hijau. Melihat ini, Feng Yimeng menoleh dan memelototi Feng Fengkui, kakak bela diri tua, Anda, katanya, anak ini dapat membantu kita melawan ular skala hijau untuk sementara waktu. Mari kita manfaatkan waktu ini dan berlari cepat. Dikatakan, arah angin Kui juga erat menggenggam lengan angin Yi Dream, lalu ingin pergi. Kakak bela diri tua, tapi Feng Yi sangat marah sehingga dia meraung pada Feng Kui dan berkata, kamu sangat mengerikan. Bagaimana Anda bisa membiarkan orang lain mati? Jika Anda ingin pergi, pergi sendiri. Dengan itu, Feng Yimeng mencoba menyingkirkan tangan Feng Fengkui untuk menyelamatkan Lin Ming. Tapi saat itu, dia melihat bahwa itu ular skala hijau membuka mulutnya dan menelan Lin Ming secara langsung. Melihat adegan seperti itu, Feng Yimeng langsung terkejut. Mulut besar ular skala hijau masih terbuka, seolah-olah Lin Ming terjebak di tenggorokannya, yang membuatnya harus muntah. Untuk sementara waktu, itu tidak meludahkan Lin Ming. Tiba-tiba, seluruh tubuh ular skala hijau menghantam tanah, lalu digulung, berguling ke tepi tebing, lalu langsung jatuh. Mimpi angin Yi sepanjang jalan untuk mengikuti, saat ini akan melompat. Bab 1179, Adik Bela Diri, Lin Ming sudah mati. Apa yang akan kamu lakukan? Lihat, angin menghentikannya. Terserah padamu. Mimpi Win Yi akan melompat terlepas. Yah, adik bela diri, aku akan turun bersamamu. Feng Fengkui berpikir bahwa itu Lin Ming telah terkubur di perut ular skala hijau pula. Sekarang perlu untuk menemani impian Feng Yi. Mereka berdua meraih pohon anggur dan turun perlahan. Segera, jatuh ke dasar tebing, Anda melihat bagian bawah tebing, adalah danau. Mereka pergi ke danau lagi, tetapi ular skala biru, yang panjangnya 6 kaki dan tebal dalam ember, tidak ada di dalam air. Sekitar 1 jam kemudian, di permukaan danau yang tenang, ada pisau berkarat mengambang dengan tenang. Anda bisa melihat sosok duduk di atas pisau dengan mata tertutup. Tokoh ini adalah Lin Ming. Lin Ming Chang menghela nafas dan membuka matanya. Tampaknya Lin Ming bersemangat tinggi. Selain itu, Lin Ming juga merasa bahwa itu kekuatannya dari 9 tingkat alam spiritual akan mencapai puncaknya. Adapun langkah selanjutnya,
alam adalah apa yang dia nantikan. 1 jam kemudian, kekuatan dalam darah ular skala hijau akhirnya membuat luka saya benar-benar sembuh. Ini juga meningkatkan kekuatan saya. Ketika ular skala hijau menelannya, dia menempatkan metode pernapasan ke dalam operasi penuh dan membunuh ular skala hijau. Jatuhnya ular skala hijau tidak terduga. Setelah ular skala hijau jatuh ke danau, pusaran di dasar danau menyedotnya, dan kemudian muncul di danau lain. Ketika Lin Ming melihat ke darat, ada padang rumput di samping danau. Ada tebing di 3 sisi dan hutan batu di 1 sisi. Kau bajingan, biarkan aku pergi. Saat itu, di hutan batu, suara yang akrab tiba-tiba keluar. Adik bela diri yang lebih muda, apakah kamu adil bagiku? Anda telah mengenal pikiran saya untuk waktu yang lama, tetapi Anda tidak menyukai saya, dan saya tidak menyalahkan Anda. Tetapi Anda seperti anak laki-laki yang baru saja bertemu saya. Tidak bisakah aku membandingkannya dengannya? Ini juga suara yang akrab. Lin Ming mendengarnya. Ini adalah murid Feng Shen bernama Feng Feng Kui. Kemudian dia mendengar suara marah Feng Feng Kui dan terus menyebar. Selain itu, anak itu telah dimakamkan di perut ular skala hijau, dan Anda telah mencari di sini selama lebih dari 1 jam, kakak bela diri tua. Anda mengirim Lin Ming ke perut ular skala hijau. Anda tidak hanya tidak memiliki rasa bersalah, Anda berkata dengan marah, lalu mendengar angin Yi bermimpi tiba-tiba berteriak. Lin Ming mendengar suara merobek pakaiannya. Setelah dia melompat ke darat, dia secara alami mengambil pisau di tangannya. Kemudian dia melompat di atas batu besar dan melihat ke arah suara. Benar saja, dia melihat angin, dan kue menarik mimpi Fen Yi. Pada saat ini, kemudian melihat angin Yi mimpi kejam memberi angin arah Kui tamparan di wajah. Sungguh kematian yang mengerikan yang saya miliki pada saat yang sama. Kekuatan jiwa meluas keluar dan menutupi tubuh Siang Feng Siang Kui. Pada saat ini, angin Kui tidak bisa menahan perasaan dingin di seluruh. Untuk sesaat, dia tidak bisa menahan menggigil dan berbalik perlahan. Kali ini, ketika dia tiba-tiba melihat sosok yang mati, sepertinya kakinya sangat lembut sehingga dia hampir tidak duduk di tanah. Angin Yi mimpi, juga takut wajah cantik putih. Ambil hidupmu. Pada saat ini, Lin Ming melompat turun dari batu besar dan berjalan ke Feng Feng Kui dengan wajah kosong. Dia memutar matanya beberapa kali, yang menakut-nakuti Feng Feng Kui dan Feng Yimeng. Menghadapi Lin Ming dengan tatapan yang sangat suram, tampaknya karena ketidaksadaran, Feng Kui berbalik dan berlari. Tapi ada batu besar di belakangnya, dan dia hanya memukulnya. Dengan ledakan, matanya penuh bintang, dan dia hampir pingsan. Kamu tidak datang ke sini. Untuk sementara waktu, mimpi angin Yi juga tidak bisa membantu tetapi menakut-nakuti bahkan mundur puluhan langkah. Pada saat ini, Lin Ming berkedip pada Feng Yimeng. Melihat ini, Feng Yimeng memahaminya untuk pertama kalinya. Kemudian dia menyadari bahwa itu Lin Ming tidak mati, yang menakut-nakuti Feng Feng Kui. Segera, Feng Yimeng terlihat sangat bahagia. Dia berlari ke Lin Ming dan berkata dengan gembira, Lin Ming, itu sangat baik bahwa itu Anda tidak mati. Pergi dan bunuh dia. Lin Ming membisikkan peringatan. Aku membunuh kakak laki-laki bela diriku. Mendengar ini, mimpi angin Yi bukan dari Leng. Yah, itu benar, Lin Ming mengangguk. Untungnya, saya muncul tepat waktu. Jika tidak, Anda telah dipermalukan olehnya. Jika Anda tidak membunuhnya sekarang, dia akan menemukan kesempatan untuk mempermalukan Anda. Tapi, Feng Yimeng masih ragu-ragu. Memang, dia tumbuh dengan Feng Feng Kui dan merupakan kekasih masa kecil. Feng Feng Kui menyukainya. Dia tahu itu, dan dia juga tahu bahwa itu Feng Feng Kui tidak pernah ingin membunuhnya. Bagaimana dia bisa membunuh Feng Feng Kui? Melihat rasa malu Feng Yimeng, Lin Ming ingin membunuh Feng Feng Kui sendiri. Namun, ada kesenjangan besar antara dia dan Feng Feng Kui. Bahkan jika dia semakin dekat, Feng Feng Kui akan segera menyerangnya. Tetapi juga karena perbedaannya terlalu besar, kekuatan jiwanya memainkan peran yang sangat kecil. Nak, beraninya kau membodohiku. Feng Feng Kui telah kembali ke akal sehatnya. Dia memberikan raungan di mulutnya, dan matanya mengeluarkan 2 lampu dingin. Dia mengumpulkan kekuatan tingkat kedua dari alam spiritual dan langsung tertindas Lin Ming. Kakak bela diri tua, jika Anda ingin membunuh Lin Ming, bunuh saya terlebih dahulu.
Itu juga tekanan kekuatan tingkat kedua dari alam pengumpulan roh yang pecah. Kemudian Feng Yimeng berdiri di depan Lin Ming tanpa ragu-ragu, menghadap angin. Melihat ini, Feng Kui secara alami menjadi lebih marah. Dia menatap Lin Ming dan Feng Yimeng. Akhirnya, senyum menyeramkan muncul di sudut mulutnya dan berkata, "Oke, adik bela diri, jika Anda ingin saya tidak membunuh anak ini. Kemudian, adik bela diri, Anda akan menjadi wanita saya, hehe." Kamu tidak tahu malu mimpi angin Yi tidak bisa membantu tetapi marah dan wajah cantik memerah. Adik bela diri yang lebih muda, karena Anda menolak untuk melakukan hal kecil seperti itu, jangan salahkan saya. Selesai mengatakan, arah angin Kui juga sepasang akan segera dimulai dari penampilan, tapi pada saat ini, Lin Ming tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata kepada Feng Yimeng, "Janji, kakak bela diri." Apa? Pada saat ini, Feng Yimeng tertegun. Dia hampir menduga bahwa itu dia mengalami halusinasi pendengaran. Dia tidak bisa membantu tetapi melihat Lin Ming dan berkata, "Anda? Apa yang Anda katakan?" Mendengar ini, Feng Kui tertegun. Kemudian dia tertawa dan berkata, "Hei, nak, kamu pintar. Selama saya mendapatkan adik perempuan bela diri saya akan memberi Anda lebih banyak manfaat ketika saya telah bermain dengan adik bela diri. Saya akan membiarkan Anda merasakan dia." Pada saat ini, tubuh Feng Yimeng gemetar karena marah. Pada saat ini, Lin Ming tiba-tiba menunjuk ke sebuah gua tidak jauh dan berkata, Feng Kui, tempat itu tepat. Anda dapat mengambil adik bela diri Anda di. Aku akan menunggumu di luar. Tentu saja, aku tidak bisa menahan tawa. Lin Ming, Anda sama dengan Feng Kui. Anda adalah binatang buas. Aku kehilangan pandanganmu. Pada saat ini, wajah Feng Yimeng ditutupi dengan embun beku, dan pedangnya menunjuk langsung ke Lin Ming. "Kamu binatang buas, aku akan membunuhmu, dan kemudian aku akan membunuhmu." Tapi tiba-tiba, Feng Kui telah melintas dan memblokir antara dia dan Lin Ming. Kemudian, Feng Kui menghentikannya, dengan cepat menolak bahunya dan melangkah ke gua. Melihat Feng Kui melangkah menuju gua, Lin Ming mencibir. Memang, baru saja, melalui perluasan kekuatan jiwa, dia merasakan bahwa itu ada napas berbahaya yang tersembunyi di gua, yang bahkan lebih mengerikan daripada ular skala hijau. Bab 1180 benar saja. Begitu arah angin Kui Gang masuk, raungan goyang bumi dimulai. Untuk sesaat, seluruh hutan batu terguncang. Dalam sekejap, Lin Ming juga melintas, dan benar saja, dia melihat harimau emas berdiri di seberang Feng Kui dan Feng Yimeng. Untuk pertama kalinya, Lin Ming tidak berpikir banyak. Dia meletakkan lengannya di pinggang Feng Yimeng dan dengan cepat keluar dari gua. Saat berikutnya, ketika mereka baru saja melintas, sosok terbang terbalik. Dengan ledakan keras, mereka langsung menabrak gunung batu. Dalam sekejap, seluruh gunung batu meledak secara langsung, dan puing-puing terbang. Pada saat yang sama, ancaman teror yang luar biasa juga telah keluar. Melihat ini, Lin Ming memeluk Feng Yimeng lebih erat, melompat ke danau dan dengan cepat menyelam ke dasar danau. Sebuah pusaran di dasar danau segera menyedot mereka. Segera, keduanya memasuki danau lain melalui pusaran. Kemudian, keduanya dengan cepat muncul. "Ho, itu berbahaya. Aku akhirnya bisa berlari cepat." Pada saat ini, Lin Ming merasa lega. Tiba-tiba, wajahnya berubah dan dia tanpa sadar menunduk. Lin Ming tertegun. Ternyata tangannya hanya di dada Feng Yimeng. Itu apa? Saya tidak bermaksud." Lin Ming juga sungguh-sungguh sibuk melepaskan tangannya. Feng Yimeng merah di wajah untuk waktu yang lama. Ketika Lin Ming mengatakan itu, dia segera berbalik dan dengan cepat pergi ke darat. Untuk sesaat, suasana menjadi sedikit canggung. "Ayo naik." Setelah lebih dari 10 detik, Lin Ming melihat dua tanaman merambat tergantung di tebing. Jadi dia membuka mulutnya dan menggenggamnya terlebih dahulu. Lihat, angin Yi mimpi alam juga menangkap pohon anggur lain. Tak lama kemudian, keduanya dengan cepat naik. Di sebuah gua kering, api unggun dinyalakan. Pakaian pada mereka telah dikeringkan. Lin Ming membalik kelinci gemuk. Lemak emas menetes ke kayu bakar dan percikan kresek. Mimpi angin Yi sudah lapar. Sepasang mata tertuju pada kelinci emas panggang, menelan beberapa air liur. Baunya enak,
air mulut Lin Ming akan mengalir keluar. Mengapa begitu lambat? Aku kelaparan. Wen Yi bermimpi dengan cara yang tidak sabar. Haha, oke. Lin Ming tersenyum. Mimpi angin Yi juga langsung merobek kaki kelinci empuk lemak berkualitas daging, juga terlepas dari panas yang harus dikunyah. Makan mulut kenyang adalah minyak. Ketika mereka kenyang, mereka merasakan perut mereka dan tidak bisa membantu menunjukkan ekspresi puas. Pada saat ini, mimpi angin Yi tampaknya tanpa sadar mengintip Lin Ming, juga tidak tahu apa yang dia pikirkan, wajah sedikit merah, dan kemudian menundukkan kepalanya, mengambil cabang, di tanah terganggu grafiti. Dan Lin Ming menutup matanya. Sampai dia merasakan kondisi tubuhnya benar-benar pulih ke keadaan sebelumnya, Lin Mingchang menghela nafas dan kemudian membuka matanya. Lin Ming, apakah kamu terjaga? Suara Feng Yimeng terdengar di telingaku. Lin Mingding menenangkan pikirannya dan menatap Feng Yimeng. Dia melihat bahwa dia menunjukkan ekspresi keinginan untuk berbicara dan berhenti. Lin Ming mengedipkan matanya, menunjukkan bahwa itu dia memiliki sesuatu untuk dikatakan. Mimpi Wen Yi tidak berbicara, tetapi diam. Sesaat kemudian, dia menarik napas panjang dan kemudian berkata, Lin Ming, bisakah kamu membawaku bersamamu? Lin Ming Leng berikutnya, beberapa tidak mengerti tanah menatapnya. Feng Yimeng menundukkan kepalanya sedikit dan berkata dengan suara rendah, jika Feng Feng Kui sudah mati, Feng Shen tidak akan membiarkan saya pergi. Jika Feng Feng Kui tidak mati, dia tidak akan membiarkan saya pergi. Aku tidak punya orang tua. Saya tidak ingin kembali ke dunia kecil, jadi saya tidak punya tempat untuk pada titik ini, suaranya sedikit tersedak dan berhenti. Lin Ming tersentuh dan berkata, oke, aku akan membawamu. 6 sekolah, Feng Yimeng menatap Lin Ming dan menggelengkan kepalanya sedikit. Lin Ming, saya tidak ingin pergi ke 6 sekte. Saya pikir Anda sebaiknya tidak kembali ke 6 sekte. Kamu, berbicara tentang ini, dia sedikit tersipu dan berkata dengan suara lembut, kamu membawaku untuk mengembara, Lin Ming kehilangan senyumnya. Wen Yi bermimpi cemas, saya tidak bercanda dengan Anda, jika Anda kembali ke 6 sekte, Anda akan mati. Oh, mengapa begitu? Lin Ming memiliki perasaan buruk dalam pikirannya. Feng Yimeng menjelaskan, karena 6 sekte telah lama menurun, keluarga dewa utama di dunia kecil telah berdiskusi untuk menghancurkan 6 sekte dan membuat mereka menjadi tempat pengasingan, tanah pengasingan. Lin Ming mengerutkan kening sedikit. Feng Yimeng mengangguk, sebenarnya, itu sedikit rahasia. Aku seharusnya tidak mengatakannya, tapi sekarang, aku tidak peduli. Setelah jeda, Feng Yimeng berkata, sebelum manusia muncul di dunia ini, itu adalah tempat pengasingan. Pada saat itu, orang-orang Shenlong diusir dan diasingkan di sini. Oh, mendengar ini, Lin Ming secara alami bergerak di dalam hatinya dan berkata, tapi bagaimana saya mendengar bahwa itu makhluk di sini tidak beradab awalnya, tetapi setelah munculnya klan Shenlong, mereka beradab dan cerdas. Dan kemudian, dia mengendalikan semua jenis kemampuan yang kuat. Feng Yimeng mengangguk, itu benar inilah yang tidak pernah dipikirkan oleh keluarga-keluarga besar Allah di dunia kecil. Di mata keluarga Shenlong, orang-orang Shenlong telah diasingkan ke tanah tandus, dan mereka akan secara bertahap dimusnahkan karena kurangnya sumber daya. Tapi mereka tidak berharap bahwa itu di tanah tandus ini, klan Shenlong naik sebagai gantinya. Kemudian, ia kembali ke dunia kecil dan menjadi salah satu dari 3 kekuatan utama di dunia kecil. 3 kekuatan, neraka, keluarga Sens dan keluarga Shenlong adalah 3 kekuatan utama di dunia kecil, Feng Yimeng berkata. Setelah jeda, Feng Yimeng berkata, di permukaan, keluarga Shen dan keluarga Shenlong hidup dalam harmoni, tetapi diam-diam, murid keluarga Shen telah diajarkan sejak kecil. Klan Shenlong adalah penyerbu dan telah menduduki wilayah mereka. Suatu hari, klan Shenlong akan mengusir klan Shenlong lagi. Secara rahasia, keluarga Shenlong juga memberontak terhadap banyak orang Shenlong dengan berbagai cara, membiarkan mereka saling bertarung. Anggota pemberontak dari klan Shenlong ini telah memenuhi harapan klan Shenlong. Selama ribuan tahun, mereka belum mampu membunuh banyak orang dari klan yang sama. Oh, untuk dihasut, mendengar ini,
Lin Ming tiba-tiba memikirkan seorang pria dan berkata, apakah orang naga pemberontak ini pembunuh naga? Tentu saja, mantan tukang daging naga juga bernafas dharma. Tentu saja, ia harus menjadi anggota klan Shenlong, tapi ia tampaknya menjadi musuh klan Shenlong. Menurut pendapat Lin Ming, tidak ada keraguan bahwa itu Dragon Slayer harus menjadi orang yang memberontak oleh Feng Yimeng. Melihat kata Dragon Slayer, Feng Yimeng tiba-tiba mengatakannya dari mulut Lin Ming. Feng Yimeng menatap Lin Ming dan berkata, masuk akal untuk mengatakan bahwa itu tidak ada yang tahu tentang keberadaan Dragon Slayer kecuali 6 sekte utama, sekte terkemuka, klan Shenlong, dan murid-murid klan Shenlong. Anda bukan Zhang Jiao, Anda bukan murid keluarga Shen. Apakah kamu berbicara tentang di sini? Kemudian melihat warna terkejut di mata angin Yi mimpi, lebih kaya beberapa menit. Untuk sesaat, Lin Ming tidak ingin bersembunyi. Dia mengangguk, ya, aku anggota klan Shenlong. Setelah jeda, Lin Ming tidak bisa menahan tawa, karena Anda adalah murid dari keluarga Shenlong, apakah Anda ingin membunuh saya ketika Anda tahu saya adalah anggota keluarga Shenlong? Terima kasih sudah mendengarkan novel kami. Sampai jumpa di bab selanjutnya.